Surat Fatir ayat 36 dan 37 Allah berfirman, walladzina kafaruna, bagi orang-orang yang kafir, tentu saja maknanya adalah meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, meninggal dalam keadaan musyrik. Lahum naru jahannam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. La yuqadha alaihim, ya, fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi, ya, kadzalika najzi kulla kafur, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tempat mereka itu di neraka jahanam. Bahkan sampai Allah gambarkan, mereka itu nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka tidak akan pernah mati, ya. Dan azabnya tidak pernah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungi hal ini, Bapak Ibu. Ya, apa kita tidak takut? Apa kita tidak khawatir? Allah sampaikan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, itu di neraka jahanam. Ketika diadab, mereka nggak pernah mati. Mereka akan diadab hidup-hidup. Dan adabnya tidak akan pernah dikurangi, bahkan ditambah. Dan seperti itulah, ya, kami mengadab orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi kalau orang muslim, ya, mungkin ada kesempatan adabnya diringankan. Ya, sebagaimana kisah Rasulullah SAW ketika mendapati dua kuburan, kita semua sudah tahu kisahnya. Ya, ini umat Nabi, ini orang muslim. Ya, tapi di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang satu, ya, tidak berhati-hati ketika cebok. Kemudian yang kedua, kemana-mana selalu gibah dan fitnah. Maka Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, dipotong jadi dua, kemudian ditaruhlah di masing-masing dua kubur itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, singkat kisahnya, selama pelepah kurma itu belum kering, maka mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikiaskan oleh orang-orang kita. Akhirnya kuburannya disiram ambek, ya, ambek banyu kembang gitu. Kalau kayak gitu pasangnya air mancur terus nang kuburan. Kalau gitu kita pasangnya air mancur terus, ya, di kuburan. Ini repot ini Rasulullah gitu. Seandainya itu bisa kita lakukan, ya, seandainya itu bisa dilakukan oleh umat Rasulullah, tentu saja para sahabat sudah berlomba melakukan hal itu. Nah, ini repot, kuburan dipayungi, kuburan dikei plafon, ya kan? Kuburan disetelkan murotal Al-Qur'an gitu. Masya Allah. Ya. Tentu saja tidak ada dalilnya. Kembali lagi, ya. Ya. Itu adalah umat Rasulullah bisa selamat dari adab. Kenapa? Karena mereka muslim gitu loh. Mereka itu muslim, cuma jatuh dalam kemaksiatan. Nah, masih bisa diringankan adabnya. Tapi kalau orang mati membawa dosa syirik, mati dalam keadaan kafir, tidak ada kesempatan bahkan untuk meringankan adabnya, nggak ada. Ya, dan mereka tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Tidak akan pernah dikurangi adabnya, dan mereka tidak akan mati terus merasakan adab tersebut. Ya. Kemudian mereka berkata, ya, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, gitu. Ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan berbuat amal soleh yang dulu tidak pernah kami kerjakan. Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran kita. Bukankah dulu sudah kami panjangkan umurmu? Bukankah dulu, ya,
sudah datang pemberi peringatan kepadamu gitu. Maka sekarang rasakanlah azab, ya, yang tidak ada bagi orang yang zalim, orang yang kafir itu seorang penolong pun gitu loh ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, di neraka jahanam, tidak pernah mati, terus diadab, tidak pernah diringankan adabnya. Mereka berteriak-teriak minta pertolongan, minta dikembalikan ke dunia dan tidak bisa. Dan bagi mereka tidak ada penolong.